Shalom. Apa kabarnya Mbak Tia? Luar biasa sekali. Pak Ageng apa kabarnya? Mantap. Teman-teman di rumah apa kabar? Pastinya sehat-sehat baik selalu ya. Ada sukacita hari ini teman-teman luar di rumah biasa, ada sukacita? kayaknya luar biasa Mbak. Wah, pasti berlimpah. Suaranya terdengar sampai sini nih Mbak Abel. Pak Ageng gimana, ada sukacita hari ini? Wow, sukacita. Wow, Puji Tuhan. Kita jumpa lagi di sekolah minggu online. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa lagi. Yeay. Oke, supaya kita memulai sekolah minggu kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggunya lebih jauh, kita akan buka dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyatukan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, walaupun kami di rumah masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah firman yang disampaikan bisa kami terima Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke firman, kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Cinta
Shalom, namaku Mbak Mela. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama loh. Sebelum kita belajar bersama, yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, dan kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Bapa, saat ini kami mau belajar bersama tentang firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri, Tuhan, yang boleh membimbing kami, menyertai kami, sehingga kami boleh merenungi setiap firman-Mu dan melaksanakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tema hari ini adalah jangan lelah untuk menolong. Kalau adik-adik memikirkan kata tolong, apa yang adik ingat-ingat? Yo, siapa yang suka menolong? Ayo, siapa yang suka menolong? Nah, kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus itu menolong setiap orang dan tidak melihat siapa dia dan tidak melihat bagaimana rupanya. Yuk kita belajar bersama dari Markus 1 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring sakit karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Tuhan Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, adik-adik. Tuhan Yesus telah menolong ibu mertua Petrus supaya menjadi sehat kembali. Nah, coba saat ini Mbak Mela mau mengajak adik-adik untuk mengingat apa yang dilakukan mama papa kita ketika kita sakit. Coba, pasti mama memasak makanan enak ya untuk kita makan supaya kita bisa sehat kembali. Mama dan papa juga membantu kita untuk minum obat supaya kita cepat sembuh. Nah, adik-adik, kita harus berterima kasih kepada mama dan papa sudah mau menolong kita. Mama menolong kita memasakkan masakan yang enak supaya kita bisa makan, supaya kita bisa tumbuh besar dan bertumbuh tinggi. Papa juga sama. Papa sudah bekerja keras untuk kita, untuk mencari uang supaya bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, Mbak Mela mau mengajak adik-adik untuk melakukan beberapa hal yang sangat sederhana untuk menolong mama dan papa kita. Nggak susah kok.
Nah, mulai dari bangun pagi, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mama dan papa kita? Nah, pertama, bangun pagi, adik-adik melipat selimut sendiri. Yo, siapa yang sudah mencoba untuk melipat selimut sendiri? Nah, setelah melipat selimut sendiri, lalu belajar merapikan bantal guling supaya kamarnya menjadi rapi. Ya, itu sangat sederhana kan ya? Nah, setelah itu adik-adik mandi. Siapa yang sudah bisa mandi sendiri? Yo, adik-adik yang kelas kecil sudah bisa mandi sendiri belum? Adik-adik yang kelas besar pasti sudah bisa mandi sendiri kan ya? Nah, sebelum mandi jangan lupa menaruh pakaian kotor adik-adik di tempatnya. Bisa taruh di tempat cucian atau bisa taruh di mesin cuci supaya mama mudah untuk mencuci baju-baju kita. Nah, itu cara yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk menolong mama dan papa. Nah, setelah selesai mainan, jangan lupa untuk merapikan kembali. Merapikan mainan kita, meletakkan pada tempatnya supaya mudah ketika kita mau bermain lagi. Setelah belajar online, setelah mengerjakan tugas, setelah membaca buku, jangan lupa untuk merapikannya kembali supaya kita melihat rumah itu tetap rapi. Mama juga happy, kita juga happy, ya kan? Nah, ini sangat sederhana loh adik-adik. Ya, yuk kita bersama-sama membantu mama untuk merapikan rumah. Karena di tengah pandemi ini pasti kita menghabiskan banyak sekali waktu di dalam rumah, ya kan? Jadi kita harus menolong mama dan papa kita. Ya, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Oh iya adik. Nah, kita saat ini mau berdoa. Berdoa, gimana tangannya berdoa? Lipat tangan, lalu berdoa. Tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami untuk kami menjadi penolong untuk orang tua kami, untuk mama dan papa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau Allah yang terus melindungi keluarga kami. Berikan kami kesehatan di tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang boleh menolong kami, mendampingi kami, supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Semoga firman-Nya bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Amin. Oke, selanjutnya Kita akan mau doa penutup yang dipimpin oleh Mbak Abel. lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Saat ini Tuhan, kami akan menutup sekolah minggu online kami, kiranya Engkau memberkati kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, haleluya, amin. Amin. Ya. Wah, nggak terasa ya Mbak Abel, ini sudah doa penutup saja. Yes, terasa cepat sekali ya Mbak Tia. Iya. Gimana kalau kita angkat satu pujian untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini? Kita angkat satu pujian, yaitu Jangan Lelah.
Terima kasih teman-teman. Dadah, selamat minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.